bagaimana jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita itu melalui apa saja, Zat? Karena kan kadang kita sebagai manusia, maksudnya kita terbatas dan daya pandang kita terbatas. Lalu bagaimana jin itu bisa masuk ke tubuh kita gitu ya, teknisnya gitu? Ya, jin itu tidak kelihatan ya, apalagi proses masuknya. Tetapi ketika masuk ke tubuh manusia itu akan terasa. Oh, gitu. Ya, itu akan terasa. Masuknya lewat mana? Bisa lewat lubang-lubang, ya, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, ya semua yang ada lubangnya itu sangat bisa dimasuki oleh jin. Atau juga bisa lewat lubang pori-pori. Pori-pori. Ya, jadi dia bisa menembus bagian mana saja. Ketika memang dia harus masuk ke tubuh seseorang itu. Nah nanti proses keluarnya juga supaya lebih menyelamatkan pasien itu kita arahkan lewat mulut biasanya, lubangnya lebih besar kan, lewat angin, hembusan nafas. Nah itu mempermudah jin keluar dari tubuh pasien seperti itu. Biasanya kalau jin masuk lewat punggung, maka yang terasa sakit itu di punggung. Ya. Jadi ketika ditanya, misalnya Bapak sakit di bagian mana? Di bagian punggung, Ustadz. Nah itu udah berarti jinnya masuk lewat punggung, seperti itu. Ketika dia misalnya juga sakit di bagian dada, bisa jadi ada jin lain masuk di bagian dada. Atau jin yang di punggung pindah ke dada. Jadi sakitnya itu pindah-pindah, misal pagi di punggung, pas sore di dada usah gitu kan. Atau malah di kepala gitu. Pas akhir bulan di kepalanya pening banget misalnya gitu. Nah itu bisa jadi memang jinnya juga bisa berpindah-pindah, walaupun awalnya masuk lewat punggung, tapi ketika sudah dalam tubuh manusia dia bisa pindah-pindah ke bagian yang lain. Nah terkait dengan jin sendiri, Seth, Ya. Jin itu bisa masuk ketika kita sebagai manusia itu dalam kondisi apa saja? Apakah mungkin ketika kondisi iman sedang naik pun bisa masuk, atau ketika kondisi iman sedang turun, atau memang kalau secara fisik ya fisiknya itu sedang lagi down, atau pikiran lagi seperti apa, gimana atau gimana? Ya, ada beberapa pintu masuk jin ya, pintu masuk jin. Kalau pintu masuk jin ini banyak gitu kan. Nah, satu, kapan dia masuk ke tubuh manusia? Ketika manusia itu sedih berlebihan. Sedih berlebihan. Ya, kita boleh sedih, tapi jangan berlebihan. Kalau sedihnya berlebihan itu mengundang jin datang. Nanti biasanya alasannya gini, kenapa kamu masuk? Saya kasihan, dia sedih karena nggak lulus ujian ini dan sebagainya gitu kan. Saya ingin menemani dia seperti itu. Ya. Atau sedih karena keluarga ada yang meninggal segala macam lah gitu. Kalau sedihnya berlebihan itu sampai nangisnya teriak-teriak, sampai mukul-mukul tembok misalnya, nah ini bahaya, jin bisa masuk. Yang kedua, gembira yang berlebihan. Nah, gitu. Jadi yang terlalu ekspresif. iya, gitu, apapun yang berlebihan memang kurang baik gitu. Tiba-tiba misalnya dapat telepon kan, selamat Bapak dapat undian ya senilai 1 miliar rupiah gitu kan. Saking senangnya dia, wah joget-joget lari keluar, nggak sadar sampai buka baju gitu kan. Nah itu peluang jin masuk. Kenapa bisa masuk? Karena dia sedang kosong, sedang gembira yang berlebihan, kosong, jin bisa masuk. Jadi kondisi di mana terputus hubungan dengan Allah SWT. Nah, ya. Jadi jin ngincar pintu-pintu itu. Yang ketiga, ketika dia marah. Marah yang berlebihan juga. Kalau sekedar marah biasa ya no problem. Segera ingat istighfar. Kadang orang marahnya kan memuncak gitu kan. Betul. Nah, itulah makanya kenapa suka ada misalnya suami istri KDRT. Ya karena marah berlebihan, lupa akhirnya main pukul atau ambil senjata tajam, nauzubillah. Itu pengaruh dari setan, dari jin itu. Jadi marah itu biasa saja, segera redakan, segera berzikir. Kalau berlebihan, nah itu gampang sekali jin masuk ke tubuh kita. Ya. Jadi sedih yang berlebihan, ya, gembira yang berlebihan, marah yang, dan yang keempat juga rasa takut. Ya, rasa takut. Yang juga memang bisa katakan lebay ya. Ke toilet aja takut gitu kan. Lewat jembatan aja takut gitu kan. Nah itu takut-takut itu nanti beneran dimanfaatkan sama jin gitu kan. Gitu. Karena bayangannya, aduh kalau ke toilet nanti ada kuntilanak gitu kan. Beneran aja pas dia ke toilet ada yang ketawa-ketawa kuntilanak kan seperti itu. Ya. Jadi takut-takut terhadap hal yang seperti itu, takut ke toilet, takut ke belakang rumah, itu kan takut apa gitu kan. Kalau takutnya ke
ular, ke harimau, ke macan, ke maling, Itu kan real ya. Itu real, itu manusiawi masih bos. Tapi kalau takut kepada setan, jin kayak gitu, hanya lewat jembatan nggak berani, lewat kuburan nggak berani, nah itu segera perbaiki.